Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu sobatku semuanya. Kali ini menceritakan tentang misteri juragan tape yang diam-diam menganut pesugihan. Yaitu, tape berdarah dari Bondowoso, di sebuah desa sunyi di lereng Gunung Ijen, Bondowoso. Tinggal seorang juragan tape kaya raya bernama Pak Darso. Usahanya menjual tape singkong berkembang pesat, padahal dulu ia hanyalah penjual keliling yang tak laku-laku. Orang-orang mulai curiga ketika dalam waktu singkat, rumah Pak Darso berubah menjadi bangunan megah dengan pagar tinggi dan lampu-lampu terang menyala setiap malam. Produksi tapenya seolah tak ada habisnya, selalu segar, manis, dan laris di pasaran, seakan mengandung daya magis. Namun, desas-desus gelap mulai menyebar. Beberapa warga yang mencoba ikut membuka usaha tape tiba-tiba mengalami kecelakaan misterius, ada yang jatuh ke tungku pembakaran. Ada yang tersedak ampas singkong sampai tewas. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, terlihat asap hitam mengepul dari belakang rumah Pak Darso, diiringi suara tangisan pelan yang terdengar seperti anak kecil. Tak ada yang berani mendekat, tapi bau anyir darah tercium samar dari arah dapurnya. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Wira nekat mengintip dari sela-sela pagar. Ia melihat Pak Darso duduk bersila di depan tungku tua, membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Di atas tungku, bukan singkong yang dimasak, melainkan sesuatu yang mirip daging mentah, merah, dan menggeliat. Saat Wira mencoba mundur, kakinya menginjak ranting kering. Pak Darso menoleh, dan matanya merah menyala seperti bara. Dalam sekejap, Wira pingsan. Keesokan harinya, warga menemukan Wira di tepi sungai. Bibirnya membiru, tubuhnya dingin, dan ia tak pernah bisa bicara lagi. Namun dari jemarinya yang gemetar, ia menulis di tanah. Tapenya, bukan dari singkong. Setelah kejadian Wira, desa itu berubah menjadi lebih dingin dan muram. Tak ada yang berani lewat di depan rumah Pak Darso, apalagi saat malam tiba. Tapi anehnya, usaha tapenya justru makin laris. Pembeli datang dari luar kota, dari Jember, Situbondo, bahkan Surabaya. Mereka bilang rasanya beda, manisnya nempel di lidah, dan susah dilupakan. Di balik ketenaran itu, sebuah rahasia kelam mulai terbuka. Mbok Sarmi, seorang dukun tua yang tinggal di pinggir desa, memanggil beberapa tokoh desa. Ia mengatakan bahwa pesugihan yang dipakai Pak Darso bukan pesugihan biasa. Itu adalah warisan leluhur kuno dari kerajaan Blambangan, sejenis ilmu pengganda hasil yang memakan tumbal darah manusia. Setiap kali tapenya laku 1000 bungkus, 1 nyawa akan diambil sebagai bayarannya, kata Mbok Sarmi dengan suara serak, dan selama darah itu masih mengalir ke tungku, tapenya akan terus dibuat, meskipun bukan dari singkong. Warga mulai resah, apalagi setelah seorang anak kecil, cucu dari tetangga dekat Pak Darso, hilang tanpa jejak, hanya sandal kecilnya yang ditemukan di dekat pagar rumah Pak Darso, basah dan berbau tape basi. Pak Lurah mencoba menyelidiki, tapi setiap kali mendekat ke rumah itu, tubuhnya mendadak panas seperti dibakar. Ia pun mundur, dan menyuruh warga untuk tidak ikut campur. Sementara itu, di dalam rumahnya yang gelap, Pak Darso semakin larut dalam ritualnya. Ia berbicara dengan makhluk tak kasat mata yang hanya bisa dilihat lewat cermin berlumur darah. Dalam cermin itu, terlihat bayangan hitam besar dengan tanduk melingkar, yang menyeringai puas sambil menunjuk ke arah tungku. Waktumu tinggal 7 malam, Darso. Bila tak kau beri darah baru, maka tubuhmu yang akan kubakar jadi tape. Malam pertama dari 7 malam itu datang dengan hujan lebat dan petir menyambar tanpa henti. Di dalam rumahnya, Pak Darso duduk gelisah. Ritual yang biasa memberi ketenangan kini justru menjeratnya dalam teror. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan di sudut dapur, tungku tua mengeluarkan asap hitam meski tak dinyalakan. Makhluk dalam cermin kini sering muncul tanpa dipanggil. Ia tertawa lirih, suaranya serak seperti kerikil digerus besi. Darahnya harus segar, Darso, atau nyawamu yang akan mendidih dalam tape. Sementara itu, di rumah Mbok Sarmi, Wira, yang masih belum bisa bicara, menuliskan sesuatu yang ia lihat dalam mimpi. Tangannya gemetar, ia menulis di atas kertas lusuh. Ada lorong di bawah tungku, ada jeritan, banyak tangan. Mbok Sarmi membaca tulisan itu sambil menahan napas. Ia paham, ini bukan sekadar pesugihan. Ini sudah menjadi perjanjian kuno yang menyatu dengan tanah tempat rumah Pak Darso berdiri.
tanah bekas pemakaman massal prajurit Blambangan yang dibantai ratusan tahun lalu. Warga yang awalnya diam, mulai bergerak diam-diam. Beberapa pemuda, termasuk saudara Wira, mulai menyusun rencana untuk menyusup ke rumah Pak Darso saat malam ke-6. Tapi mereka tahu, mereka tak bisa masuk dengan cara biasa. Mbok Sarmi memberikan mereka serbuk jati kawat, sejenis penangkal gaib, dan sebuah kendi tanah liat yang harus dilempar ke tungku saat asap hitamnya muncul. Malam kelima, seekor kambing milik warga ditemukan mati tergantung di pohon nangka, matanya dicongkel, dan perutnya terburai, tanda bahwa Pak Darso mulai kehabisan tumbal. Di malam ke-6, langit benar-benar gelap, tak ada bintang, tak ada bulan. Rumah Pak Darso berdiri seperti mulut gua, gelap dan memanggil, Wira, yang entah kenapa bisa berdiri malam itu, berjalan pelan ke arah para pemuda dan menunjuk ke belakang rumah. Lorong itu bukan untuk keluar, tulisnya, tapi tempat makhluk itu tidur. Kalau bangun, semua akan jadi tape. Malam ke-7 tiba dengan keheningan yang aneh. Tak ada suara jangkrik, tak ada hembusan angin. Desa seolah menahan napas. Di dalam rumah besar itu, Pak Darso berdiri lemas di depan tungku. Wajahnya penuh peluh, tubuhnya gemetar. Darah tumbal terakhir belum ia dapatkan. Makhluk dalam cermin sudah tak mau bicara. Ia hanya menatap Darso dengan senyum lebar dan mata hitam menganga. Suara bergaung muncul di seluruh penjuru rumah. Waktumu habis, Darso. Sekarang, tubuhmu yang akan kami fermentasi. Sementara itu, 5 pemuda yang dipimpin saudara Wira menyelinap masuk melalui belakang rumah, ditemani Mbok Sarmi yang memegang kendi tanah liat berisi air abu mayat, penawar kekuatan sihir pesugihan. Begitu mereka masuk, udara berubah dingin. Dinding rumah mengelupas seperti kulit terbakar. Jeritan lirih terdengar dari lantai bawah tungku. Wira, yang tiba-tiba bisa bicara, berbisik pelan. Lorong, di bawah tungku, hancurkan segelnya. Mereka menemukan tungku itu menyala dengan api biru. Di sekelilingnya, ada tulang-tulang kecil, pita rambut anak-anak, dan botol tape dengan cairan merah muda kental seperti darah basi. Mbok Sarmi segera melempar kendi ke dalam tungku. Ledakan keras mengguncang rumah. Api biru berubah menjadi asap hitam pekat yang menyebar ke seluruh ruangan. Dari dalam asap itu, muncul sesosok bayangan tinggi. Makhluk bertanduk dengan tubuh dilapisi anyaman tape busuk. Makhluk itu mengamuk, mencoba menyerang para pemuda. Wira mengambil serbuk jati kawat dan melemparkannya ke mata makhluk itu. Jeritan melengking terdengar, langit di luar bergemuruh, dan tanah di bawah tungku retak, membentuk lubang besar. Tubuh Pak Darso, yang kini melayang dengan wajah meleleh seperti lilin, ditarik masuk ke dalam lubang bersama makhluk itu. Tumbal belum lunas, akan ada generasi berikutnya. Suara itu menggema sebelum akhirnya semuanya hening. Keesokan paginya, rumah Pak Darso telah lenyap. Di tempatnya hanya ada lubang besar yang dalam dan bau tape basi yang menyengat. Para warga membakar seluruh sisa-sisa benda dari rumah itu, dan Mbok Sarmi menyegel tanah itu dengan mantra kuno. Namun, satu hal masih mengganggu. Di pasar Bondowoso, muncul pedagang tape keliling baru. Tapenya manis, terlalu manis, dan pembelinya selalu kembali. Dengan mata kosong, dibungkus tape itu, tertulis dengan huruf kecil, tape warisan asli. Resep turun-temurun. Tamat, terima kasih.